Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Abdullah Alwafi di channel Alwafi Sisdev. Kali ini gua mau sharing-sharing tentang HTML. Apa itu HTML? Apa kepanjangan HTML? Bagaimana cara kita ngoding menggunakan HTML? Bagaimana cara kita menjalankan file HTML dan lain sebagainya. Oke, hal yang pertama yang harus kita tahu adalah apa itu HTML dan bagaimana dan apa kepanjangan dari HTML. HTML merupakan kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yang dimana HTML merupakan bahasa markup standar yang biasa digunakan untuk membuat suatu website. Nah, dalam HTML ini, HTML memiliki ekstensi tersendiri dalam filenya. Kayak misalkan ada PDF, dia menggunakan .pdf, PowerPoint dia menggunakan .ppt, dan lain sebagainya. Sedangkan HTML juga memiliki ekstensi yang sama, yaitu .html. Oke, sebelum kita menjalankan atau membuat codingan HTML, kita harus punya terlebih dahulu yang namanya text editor untuk kita ngoding HTML tersebut. Banyak banget text editor yang bisa digunakan seperti Visual Code, Notepad++, Sublime Text, Notepad biasa, dan lain sebagainya. Di sini gue bakal kasih lihat tentang 3 websitenya buat downloadnya. Buat Visual Code bisa klik aja di Google visualstudio.com. Notepad++ juga sama, tinggal kita ketik aja. Misalkan di sini kita mau ngikutin Visual Code saja, kita tulis saja Visual Code, nanti bakal ada paling atas, atau Notepad++, nanti juga bakal ada. Di sini gua nggak meraktekin instalasinya, tapi kalau lu udah download file .exe nya, tinggal ikutin aja perintahnya, nanti bakal gampang, bakal keinstal dengan sendirinya. Jadi tinggal kita ikutin aja gitu. Oke, di sini karena gue udah install Visual Code, langsung aja gue buka Visual Code-nya. Nah, ini udah ada nih ya. Nah, tampilan awalnya itu biasanya kayak gini kalau kita belum ngebuka suatu folder. Nah, karena di sini gue udah bikin folder HTML, jadi langsung aja kita masuk ke foldernya. Kita bisa klik file. Mungkin ini tampilannya beda karena gue menggunakan Arch Linux, Garuda Linux, jadi beda sama Windows. Tapi sama di sini file, nanti habis itu kita buka open folder biar lebih mudah. Habis itu kita masuk ke foldernya ada di mana. Ntar gue masuk ke folder gue dulu, HTML. Oke, nah kita tunggu lagi proses membuka. Nah, untuk membuat filenya kita bisa di file ini lagi, new file, atau lebih cepat kita bisa pakai ini nih. Kita klik ini, icon ini. Nah, muncul kayak gini, kita buat aja nama filenya apa. Nah, kan HTML ini menggunakan ekstensi .html, jadi kita masukin .html. Oke, nah HTML ini terdiri dari beberapa elemen-elemen. Elemen-elemennya itu seperti HTML, habis itu ada apa, body, dan lain sebagainya. Oke, elemen-elemen ini di dalam elemen-elemen HTML ini ada sebutan lain nih, yang kayak gini ini yang awal nih, dia itu sebuah tag yang dimana diawali dengan sebuah kurung lancip dan diakhiri dengan kurung lancip. Nah, biasanya itu ini disebut tag pembuka. Nah, kalau ada tag pembuka, ada juga tag penutup kayak gini. Tapi nggak semua di dalam tag HTML itu ada tag penutup ya, tapi pasti ada tag pembukanya. Nah, yang membedakan tag penutup dan pembuka itu dia menggunakan slash ini, garis miring ini di awal setelah kurung pembuka. Nah, di dalam tag ini disebutnya elemen. Yang selanjutnya itu bisa disebut, nanti bakal ada juga di sini misal kelas. Nah, kelas ini artinya atribut dari si tag ini. Sedangkan kalau misalkan yang diisinya, misalkan isinya background ya. Nah, background ini artinya value dari si atribut ini. Nah, di antara tag pembuka dan penutup itu isi dari kontennya. Misalkan tes. Nah, seperti itu. Nah, karena ini menggunakan HTML,
hal yang pertama harus kita ketik itu HTML. HTML ini mendeklarasikan kalau ini file HTML, atau bisa juga kita menggunakan doctype. Doctype salah. Atau bisa juga kita langsung ketik HTML dan pilih HTML5 nih. Kalau lu menggunakan Visual Code sama kayak gua. Nah, ini kalau muncul nih. Ini gua hapus. Nah, doctype HTML ini fungsinya buat deklarasiin kalau file yang ada di dalam sini itu file HTML. HTML ini juga sama buat ngejelasin kalau codingan ini codingan HTML. Nah, di dalam codingan HTML ini, HTML masih bisa dimasukin ke dalam ekstensi lain kayak ekstensi PHP masih bisa dimasukin dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di dalam HTML ini terbagi menjadi head sama body. Nah, head ini biasanya digunakan untuk menaruh semua informasi-informasi yang ada di dalam website tersebut atau di dalam halaman tersebut. Misalkan di sini subsetnya UTV, terus titelnya itu dokumen. Nah, kita coba akses filenya. Ini kita bisa langsung klik open di Google. Kita tunggu. Nanti langsung kebuka. Nah, di sini masih kosong nih. Nah, yang dimaksud titel itu dia bakal ngubah di sini. Kita coba ganti jadi belajar HTML. Nah, kita refresh. Nah, ini keubah. Nah, di head itu untuk mengatur semua hal yang berkaitan, semua informasi yang berkaitan tentang halaman tersebut. Selanjutnya itu di body. Nah, di body itu isi dari halaman web tersebut. Misalkan di sini kita ketik nih ya. Ini hello world misalnya. Kita refresh. Nah, ini muncul. Oke, untuk pertemuan pertama mungkin cukup sampai segini dulu. Nanti bakal kita lanjut di video selanjutnya agar lebih bertahap dan tidak terlalu panjang juga. Mungkin untuk kalian yang sama-sama sedang belajar, boleh diikutin dan langsung dipraktekkan. Cukup sekian, kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.